Pace gitu ya Prof ya? Iya, dia juga lebih scaling sebenarnya. Yap. Ya, ditambah lagi dengan keduanya bisa membuka Nether Realm. Ini kan ngebuat tim fight kita jadi jauh lebih panjang, jauh lebih mencekam juga. Dan Ruby ini jadi satu yang menarik juga karena dikombinasikan dengan Edith untuk Chain Zizi. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari RRQ OC. Di game yang kedua, kira-kira akan menjadi milik siapa lagi? MPL Arena sudah bergemuruh pula. Jadi untuk sekarang, sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game yang kedua, RRQ Hoshi dengan 1 poin yang sudah mereka amankan sejauh ini. Dan pastinya adanya efek Purify ini akan cukup terkenal ya, cukup favorite dari RRQ Hoshi untuk menjaga diri mereka dari banyaknya efek sisi yang bisa diberikan. Terutama dari Veldora yang suka banget mainin Flicker, Archater, Onward juga. Ya, tapi lagi-lagi gara-gara satu barrier dari Idok ini ngebuat juga nih gerakan RRQ lebih fleksibel karena landingnya nggak ketemu di tengah-tengah dan itu yang ngebuat sedikit gerakan dari Rins bisa lebih untung ya untuk ngelakuin clear wave. Dan terlihat dari Aboy, dia yang kena poke damage di early game. Wah, ini cukup berbahaya ya bagi seorang Aboy. Apalagi kita tahu juga nanti ketika masuk ke arah mid game, ketika masuk ke arah team fight, mungkin power damage dari RQ bisa langsung menghambat pergerakan dari Aboy. Festival of Blood untuk Alice seperti biasa dengan emblem match juga. Apalagi pemilihannya adalah agility karena seperti yang kita tahu, Alice di early game juga movement speednya sangat-sangat rendah. Semakin berjalannya level sampai dengan level 15 baru dia mendapatkan movement speed yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sama-sama magic damage ya di era gold lane dan sepertinya bakal butuh waktu juga tapi... Langsung digas tapi Idok mau tidak mau harus mengeluarkan satu flickernya dan selamat. Ya, dari output damage yang juga mungkin belum bisa terlalu dipaksakan ya untuk ngedapetin eliminasi. Jadi mau nggak mau tetap harus ada respect dengan satu buah flicker. Idok menyelamatkan dirinya sebagai sosok roamer juga. Dan kalau ngelihat dari pemilihan ininya ya, hero-nya ya, debut pick dari untuk Alice di tangan Kader. Tapi Aboy 4 kali menang, kalahnya 0. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa memang Faramis dari Aboy lebih baik di-ban aja? Ini berseason-season loh Aboy itu dengan Faramis ini udah terkenal dan sangat kita kenal sekali bagaimana cara bermainnya. Hey, Skylar mencoba untuk bisa menebak. Dan Flying Blood tadi bersebelahan seperti ya bersama dengan Skylar. Hey, dan Skylar berhasil untuk bisa menghantarkan damage-nya. Mengusir Cak Dera masuk ke dalam dari outer turret-nya. Oke, cukup aman untuk sejauh ini. Tapi mungkin yang tidak aman ada di sekitar area turtle karena... Dan final slash-nya dikeluarkan connect tadi karena 2 player dan Dairon benar-benar menjadi satu sosok yang begitu menakutkan. 2 player dari Geek lejap. Dairon defeat Idok. 1 buah barrier yang langsung menahan 1 pemain tersisa. Dan sekarang waktunya Velder dan juga Vincent mau mencoba melakukan pertukaran karena turtle berhasil disecure oleh RRQ Hoshi. Oke, dari bagian bawah Blood O-nya sudah diaktifkan guna untuk bisa menyedot lagi. Karena dari satu wave minion tersebut masih sangat lambat sekali pertumbuhan dari Alice. Iya, cuma lumayan tersiksa ya Prof. Cuma ini setuju juga sih dengan Rogernya nggak kalah menarik. 5 win sejauh 5 ini. win, iya. So far lagi-lagi ya Roger adalah hero yang stabil banget kalau kita ngomongin soal jungler. Tapi team fight masih mau dipaksa kayaknya. Waduh, Wah. satu I'm offended tadi tidak memberikan impact apapun. Ya, tidak ada yang tertarik di sana. Jadi informasi juga 1 buah ultimate sudah keluar dan wow. 91% gokil. Hey, purple buff. Diambil. Oke, diambil seperti Baloyski. Tertinggal sedikit di bagian belakang tapi masih ada Idok pula di dalam area tersebut. Idok masih menggocek ke arah beberapa player dan juga sekarang dengan entropy tadi yang sudah dikeluarkan bahkan untuk sekarang dari lainnya langsung dikeluarkan pula di mana Rinsa mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap rekan-rekannya tapi Veldora tertinggal. Ya, 1 tukar 1 sejauh ini. Tapi itu team fight yang cukup panjang yang sudah mulai ditunjukkan oleh kedua belah tim kemampuan mereka untuk menahan team fight-nya dan Baloi yang juga bisa nge-hold banyaknya pemain RRQ Hoshi. Netherrealm versus Netherrealm ya. Jadi imbang kalau kita ngomongin soal Valentina, dia punya IMU, dia bisa mengambil juga ultimate yang penting. Tapi Dairon? Oke, Baloi akan diajar dan benar saja. Dairon Kena juga dia. Ketika memang tujuannya mau recall dan hampir berhasil melakukan recallnya. Tapi zoning masih dilakukan. Masih mau lagi Dairon ini, Bah. Harus ditahan sepertinya karena memang tujuan utamanya untuk ngedapetin platingan terlebih dahulu di bagian bottom lane. Dan sepertinya bakal ada 1 buah bonus turret juga yang bisa disegel oleh RRQ Hoshi. Tapi di area atas Sutsujin. Bahkan di freeze loh, dibiarin loh minionnya biar dihancurkan oleh turret di area bottom lane.
Tapi buat sekarang Skylar mendapatkan lasitnya juga untuk turret gratis. Wah, final slash-nya connect lagi. Daren betul-betul emang mengerikan sekali. Dipaksa keluar dari area persembunyian, berarti tidak akan ada yang aman bagi Geekfam untuk saat ini. Ada final slash yang bisa menghantui, tapi sekarang penyerangan karena satu pemain. Dan ditarik, dikeroyok, dan selesailah sudah Rinsya. Sementara sekarang Daren yang harus mundur sedikit karena rekan-rekannya Netherlands langsung dikuakkan begitu saja. Pertempuran yang terjadi dengan ada tadi Netherlands, dengan ada sebuah backupan lagi. Daren yang langsung terpisah dengan rekannya akan dikejar Babysan dan juga dikeroyok. Daren merasakan akibatnya. Dua pemain berhasil ditumbangkan. Chadera yang akhirnya bebas banget nih dengan Alice yang digunakan. Udah mampu memberikan damage. Oke, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Sun Sujin menjadi korban juga. Chain CC-nya. Chain CC-nya luar biasa loh, ditabrak juga bener yang Nevin bilang. Tapi buat sekarang, Skylar juga harus hati-hati. Oke, Skylar dengan satu revive tadi yang sudah keluarkan. Tapi setidaknya sekarang double kill. Berhasil didapatkan. Ya, at least ada pertukaran. Tapi yang memang jadi masalah adalah outer turret mid lane kembali tumbangkan. Dan sekarang Vincent. Secure karakter tuh. Hampir loh. Sedikit gangguan soal tadi udah diberikan oleh Arkeoshi. Oke. Teamfight kembali berlanjut karena memang tadi tidak ada retribution. Jadi Vincent cukup terancam sebenarnya di posisi tersebut. Hanya saja dengan adanya sama-sama memiliki Ancient Talisman. Ini akan ngebuat cooldown reduction dari kedua mid laner sangat-sangat strong juga. Dan Skylar yang masih farming. Karena dia lebih membutuhkan item lebih cepat dia sebagai marksman. Takutnya nanti kena zone out nih. Dia butuh banget yang namanya Winter Crown. Ketika nanti selesai nih caderannya dengan adanya Starlium dan juga Holy Crystal, damage yang diberikan itu nggak main-main soalnya. Dan perbedaan 1.500 gold harusnya sudah cukup membuktikan ya power damage Skylar yang bisa dihantarkan nanti seperti apa kepada para pemain dari Geek. Gak peduli dengan banyaknya power defensive yang mereka miliki Netherrealm ataupun dengan adanya sosok yang tebal ya di tangan dari Chadera sendiri. Dan gangguan sudah mulai terasa juga ke area purple buff. Vincent tidak dibiarkan tenang sepertinya. Ini kalau ngomongin soal ketenangan ya, makin lama sebenarnya RRQ makin berbahaya soalnya karena mereka punya Nathan kan. Apalagi kalau kita ngomongin objektif. Roger memang kuat di objektif, tapi hati-hati kalau misalkan kita ngomongin soal take over, ini Geekfam juga kuat banget gara-gara ada Assassin Nolan. Pertama mereka udah mengeluarkan konsilnya, mencoba untuk memberikan sedikit invasi di area purple buff. Oke, Vincent tertinggal. Dan juga sekarang berhasil didapatkan oleh Daren dengan final slash tadi udah langsung dikeluarkan. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent, tapi sekarang akankah terjadi sebuah pertempuran? Tidak ternyata. Dipukul mundur ya dengan cukup baik, tidak ada korban yang berjatuhan sepertinya memang karena dari Geekfam juga tadi belum membawa Chadera ke area teamfight. Baru aja ada 4 pemain saja. Chadera kalau join teamfight, ini teamfight timnya bakal strong banget. RRQ sebenarnya punya solusi sih, yaitu adalah split push. Tapi di sisi lain, Nolan juga biasanya pegangin lane jauh dan itu bakal jadi masalah nih. Kalau seandainya Nolan ketemu sama Nathan. Bakal bener-bener kalau nggak ada cover ya Nathannya udah pasti bakal terancam di sana. Ini Skylar udah kayak pisan ini harusnya ya. Dapetin sampai ke arah inner turret, ada follow up juga pastinya dari seorang Idok yang tidak akan membiarkan. Tapi sekarang di area turtle-nya sudah mulai padat. Yap, ambil Vanguard-nya connect tadi tapi Daren lain menjadi tujuan mereka. Coba lihat akan seperti apa lagi teamfight tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Aboy. Belum lagi berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Daren tapi Daren-nya masih dikejar juga ke tempat yang berbeda. Di bagian belakang ada sebuah pertempuran memang terpisah. Veldora. Pertukaran dua lawan satu pemain. Tapi sekarang dari RRQ berarti bakal coba untuk paksa lebih dalam lagi. Alternate di area mid lane. Dan Geekfam mereka harus cari cara dengan 3 pemain saja yang tersisa. Merelakan purple buff juga. Wah ini invade balasannya 2 kali lipat sih. Dan bahkan langsung leading 2000 gold lead. Ini benar-benar ngebuat Ararkyoshi jadi lebih berlimpah secara pendapatan. Apalagi sekarang Skylar sudah memiliki 3 Magic Wand. Akan sesaat lagi selesai dan itu dia Holy Crystal. Power dari Nathan. Udahlah. Nah ini dia juga satu buah game fact by GoPay. Pada update patch 1.9.20, Hero Arlott dan Grok menjadi 2 dari 4 hero yang mendapatkan adjustment dengan tidak lagi menggunakan mana. Jadi total ada 4 hero ya sebenarnya ya. Apalagi kalau kita ngomongin Arlott ya, pasifnya makin lebih powerful. Tapi di bottom lane? Udah selesai secepat itu. Gak ada waktu yang banyak untuk pemain dari Geek bisa bertahan. Wow, 2 pemain berhasil dihilangkan dengan sangat mudah, sangat singkat. Karena emang power damage dari Skylar sudah tidak bisa ditahan lagi. 5 poin eliminasi sejauh ini. Dan apakah jawabannya hanya di Vincent, bro? Nah, nggak cuma Vincent sih, tetap ada di Chadera mau gimana pun. Karena sebenarnya kita lihat ya, Chadera masih jauh banget nih secara farmingan dan bahkan ketinggalan 3000 gold lead. Udah on the way untuk bikin Divine Glaive harusnya buat Nathan-nya, tapi 1v1. Oke, 1v1 antara Daren dan juga Vincent harusnya dimenangkan oleh Daren. Daren! Dan sepertinya di area mid lane bakal dipaksa lagi. Oke, dan entropy pun sudah terlihat di atas tersebut. Netherrealm mau tidak mau terpaksa harus dikeluarkan. Dan untuk sekarang Veldora merasakan akibatnya.
Dua pemain berhasil ditumbangkan. Aboy, oke. Waduh. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi jelas ini RRQ sudah mulai mendominasi permainan kita semua dengan kehadiran Skylar, dan ternyata gak cuma Skylar yang berbahaya, ada Dairon. Dan ini antar mid lanernya juga agak panas dilihat-lihat dengan perebutan dari ultimate-ultimate-nya. Bahkan dari Rins, itu ngambilnya nggak cuma Netherrealm, dia nggak mau defensif aja, dia mau ofensif, dia mau Veldora, dia mau siapapun ultimate-nya selama dia bermain agresif, itu pasti bakal dipilih. Dan sekarang Divine Glaive, Skylar sudah menemukan item penetration tambahannya. Main front to back pasti bisa dijalankan. Perasaan baru beberapa detik lalu ya kita ngelihat dia mengamankan Holy Crystal. Dan sekarang Divine Glaive sudah ada di tangan juga. Begitu cepatnya growth dari seorang Skylar dan Geek Fam. Mereka harus mulai kembali ke mode defensif. Nah, ini dia nih salah satu recall baru juga nih. Iya. Itulah recall dari Geek Fam. Iya. Tapi apakah recall ini akan menyelamatkan mereka dari semua serangan 6.000 gold lead juga dari RRQ-nya? Mereka udah unggul banget soalnya. Bagus ya. Saya udah punya. Sombongnya. KB udah komplit pasti. Komplit. Tuh kan? Aku baru 2. Oke, balik lagi dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari area mid lane. Skylar harus segera dijaga dan ditargetkan kalau misalnya tidak mau ada wipeout yang terjadi dari Geek Fam. Siap dengan barrier udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Netherrealm dan mereka memaksa untuk bisa maju ke bagian depan dan juga melakukan sebuah timpa di mana mereka langsung saja berambisi menghabiskan ke arah beberapa player, tapi di mana untuk sekarang Vincent pun berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat ada 3 player yang dimiliki oleh Geek Fam. Lejap seketika menyisakan 2 player saja. Akankah mereka sanggup untuk bisa menang? Bagaimana serangan yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari RRQ? Dan ini dia Kastil Sang Raja. Benar-benar wow. Ya kali ini sudah tidak bisa ditumbangkan lagi. Title Kingslayer yang harus kita cabut sepertinya dari Geek Fam. Karena 2 kali berturut-turut dikalahkan, bahkan dengan poin yang lebih mengenaskan. Sang kutu buku kembali lagi harus belajar untuk menghentikan bagaimana dominasi dari Sang Raja yang makin kokoh di urutan pertama dengan 10 match win-nya. Di leg pertama dimenangkan dengan skor 2-1. Leg yang kedua kemenangan absolut 2-0. 2-0 Prof, tidak tergoyahkan sama sekali. Mereka hadir ke Kastil Sang Raja, mereka mencoba untuk menantang mereka coba untuk mengkudeta. Ujung-ujungnya apa? Sia-sia. Dan kalau boleh jujur, melihat Battle of Mid Laner di mana laning equilibrium-nya ini nggak dapet. Equinya bener selalu dimenangkan sama Rins. Ya. Keseimbangannya bergoyah sekali. Yang mungkin sempat dimention sama Cascade juga. Equilibrium laning selalu dimenangkan sama Rins. Pak Ape, Aboynya mungkin ditahan dulu nggak jadi. Rins aja. Rins aja, karena memang semengerikan itu dari game yang pertama. Gak cuma dari game yang kedua, dan kita melihat Skylar yang akhirnya begitu bebas. Alice di arah gold lane bukan menjadi jawaban. Dan chip di arah Romo untuk Baloyski juga bukan menjadi jawabannya. Eksperimen yang dinantikan oleh Cascade. Sebenarnya ini menjadi keseruan sendiri ya bagi seorang Cascade pada akhirnya.